UAS bilang dukungannya bisa menjadikan politisi kepala daerah. Guntur Romli mengatakan, penceramah yang nyambi buzzer politik. Kelompok yang mengaku sebagai jalinan alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI, saya menangkap memiliki pesan-pesan politik, memakai atas nama alumni Timur Tengah untuk mendukung calon presiden 2024. Dan tentu saja ketika yang diundang dan yang hadir hanya Anies Baswedan dan Bapak Yusuf Kalla, maka bisa dilihat langkah dari JATI tersebut untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Apakah jalinan alumni Timur Tengah Indonesia yang dipimpin oleh Bakhtiar Nasir yang pernah mendukung pendirian Khilafah Islamiyah dan juga Abdus Somad akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tahun 2024? Ini yang akan kita saksikan pada masa-masa mendatang. Namun kita perlu mewaspadai bahwa mereka yang mengatasnamakan alumni Timur Tengah tetapi yang dekat dengan Bakhtiar Nasir dan Abdus Somad atau yang mungkin bisa jadi mendukung Anies Baswedan adalah mereka yang memang sejak menjadi mahasiswa di Timur Tengah sangat terpengaruh dengan ide-ide baik Khilafah Islamiyah ataupun negara Islam Ikhwanul Muslimin atau juga kelompok-kelompok Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Jadi bahwa Guntur Romli sudah mengatakan harus berhati-hati terhadap Ustadz Abdus Somad yang dianggap menjadi buzzer politik berkedok agama. Orang boleh berpendapat, orang yang tidak suka terhadap Ustadz Abdus Somad boleh berpendapat apapun, tapi ini adalah demokrasi kita, siapapun kita dukung. Jangan-jangan orang yang menganggap orang itu buzzer, jangan-jangan dirinya juga buzzer. Apa yang saya tangkap dari berbagai berita bahwa alumni Timur Tengah yang dianggap khilafah kebetulan ada silaturahmi kemudian dihadiri oleh Anies Baswedan dan Yusuf Kalla, dan disinilah media melihat bahwa khilafah dan Ustadz Abdus Somad itu secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan untuk mencalonan presiden di 2024. Juga Guntur Romli mengatakan bahwa ini adalah salah satu langkah yang salah ketika khilafah mendukung atau Ustadz Somad mendukung Anies Baswedan karena memang dianggap sebagai orang-orang khilafah. Ini adalah kesalahan-kesalahan besar menurut mereka. Tapi di satu sisi, yang namanya demokrasi, siapapun kita boleh mendukung, baik itu adalah HTI, FPI, ex-terorisme dan sebagainya. Itu tergantung demokrasi kita sebenarnya. Maka di sini yang kemudian yang ditakutkan adalah Anies menjadi presiden, dianggap bahwa nanti Pancasila diganti dengan khilafah oleh yang mendukung terhadap Anies Baswedan. Mari kita baca kembali. Seorang negarawan jika berpolitik pasti elegan, bermartabat, bekerja untuk rakyat, jujur, amanah. Kita bisa memilih dan memilih siapa saja tokoh yang memiliki sifat itu dan siapa yang tokoh pecundang. UAS bilang dukungannya bisa menjadikan politisi kepala daerah. Guntur Romli mengatakan, penceramah yang nyambi buzzer politik. Eramuslim.com. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Guntur Romli melontarkan sindiran pedas kepada Ustadz Abdus Somad yang mengaku mampu menjadikan politikus sebagai kepala daerah di depan Anies Baswedan. Guntur Romli menyindir UAS adalah sosok buzzer politik yang berkedok penceramah agama. Hal itu disampaikan Guntur Romli dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Juni 2022. Buzzer politik yang berkedok penceramah agama atau penceramah agama yang menyambi buzzer politik, ujar Guntur Romli.
Sebelumnya, Ustadz Abdus Somad atau UAS menegaskan tidak berpolitik, namun dia mengaku dukungannya yang dia berikan mampu menjadikan seorang politikus sebagai kepala daerah. Klaim itu UAS sampaikan dalam sambutannya mengenal kontribusi dalam bidang politik dan dakwah kultural di acara silaturahmi Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. UAS memberikan sambutan melalui rekaman video. Kendati demikian, UAS menuturkan beberapa orang menilai dukungan yang dia berikan menodai dakwah. Padahal lanjutnya dalam sejarah Indonesia, pendakwah kerap berdekatan dengan politik. Jadi bahwa Guntur Romli sudah mengatakan harus berhati-hati terhadap Ustadz Abdus Somad yang dianggap menjadi buzzer politik berkedok agama. Orang boleh berpendapat, orang yang tidak suka terhadap Ustadz Abdus Somad boleh berpendapat apapun, tapi ini adalah demokrasi kita, siapapun kita dukung. Jangan-jangan orang yang menganggap orang itu buzzer, jangan-jangan dirinya juga buzzer. Apa yang saya tangkap dari berbagai berita bahwa alumni Timur Tengah yang dianggap khilafah kebetulan ada silaturahmi, kemudian dihadiri oleh Anies Baswedan dan Yusuf Kala, dan disinilah media melihat bahwa khilafah dan Ustadz Abdus Somad itu secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan untuk mencalonan presiden di 2024. Juga Guntur Romli mengatakan bahwa ini adalah salah satu langkah yang salah ketika khilafah mendukung atau Ustadz Somad mendukung Anies Baswedan karena memang dianggap sebagai orang-orang khilafah. Ini adalah kesalahan-kesalahan besar menurut mereka. Tapi di satu sisi, yang namanya demokrasi, siapapun kita boleh mendukung, baik itu adalah HTI, FPI, ex-terorisme dan sebagainya. Itu tergantung demokrasi kita sebenarnya. Maka di sini yang kemudian yang ditakutkan adalah Anies menjadi presiden, dianggap bahwa nanti Pancasila diganti dengan khilafah oleh yang mendukung terhadap Anies Baswedan. Mari kita baca kembali. Seorang negarawan jika berpolitik pasti elegan, bermartabat, bekerja untuk rakyat, jujur, amanah. Kita bisa memilih dan memilih siapa saja tokoh yang memiliki sifat itu dan siapa yang tokoh pecundang,